anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin, tatkala seorang laki-laki berjalan di suatu jalan, istadda alaihil atos, kemudian dia merasa haus banget. Ini cerita laki nih ya. Nanti ada cerita perempuan, pelacur lagi, cerita orang laki ini ya. Jadi suatu ketika ada orang laki berjalan di suatu jalan, tahu-tahu dia kehausan, namanya jalan. Fawajada bi'ron, maka dia mendapatkan sumur ya. Ini sumur nampaknya nih seperti jurang ya. Sumur kayak jurang begitu. Jadi kalau bukan kayak sumur di kita, bundar kecil begitu. Kalau kita mau ngambil air ya turunin timbanya. Ini mesti turun orangnya ini. Kayak sungai-sungai di dekat-dekat daerah puncak begitu. Kalau kita ngelihat itu ya, di jalan itu di puncak dulu waktu saya masih muda ikut ke sono naik motor ya. Itu kanan kiri kadang-kadang kita lihat, waduh, jurang mulu, bawahnya sungai. Bisa turun pelan-pelan ya, ke bawah begitu ya. Nah ini saudara-saudara, ada orang laki berjalan di suatu jalan, kemudian dia merasa haus banget. Tahu-tahu didapatkan ada sumur. Panazala fiha, dia turun ke dalamnya. Sumurnya gede. Kalau sumur kayak di kita turun, nggak bisa naik lagi. Out saudara-saudara. Ini sumur kayak sumur semacam jurang begitu. Di situ ada air, ada sumber air. Panazala fiha, dia turun ke sumur. Dia minum, pasyariba, di kausan. Ini air zaman dulu nih bersih banget. Langsung aja minum, nggak pakai masak. Kalau sekarang jangan coba-coba. Ya, masak dulu. Setelah minum, dia hilang hausnya, naik lagi ke atas. Tsumma kharaja, beliau keluar dari sungai, keluar dari sumur. Ya. Tahu-tahu ketika sampai di atas, ngelihat anjing. Fa idza kalbun yalhath. Tahu-tahu dilihat ada anjing nyelet-nyelet. Emang anjing kerjaannya begitu, menjulurkan lidahnya. Ya. Ada anjing nyelet katanya nih ya. Kehausan dia. Sampai-sampai katanya yakulu thara minal atos. Dia memakan debu yang basah gara-gara saking kehausannya. Debu yang basah dimakan karena ngarah airnya. Ya. Padahal kan debu nggak biasa dimakan. Ya. Makan debu berbahaya. Itu dalam hukum agama haram makan debu, makan tanah kalau memang berbahaya. Padahal dia nggak najis, tapi berbahaya, ya, merusak tubuh. Ya. Makan pasir, apa hukum makan pasir? Haram. Ya. Yang boleh makan nasi, kecuali nasi bercampur dengan racun, jangan juga itu. Ya. Jadi saudara-saudara, ini anjing makan yaitu debu yang basah, yang demek gitu. Kenapa? Minal atos, karena hausnya. Faqala rajulu, ini orang laki yang tadi udah ke sumur, udah minum di sumur tersebut, naik lagi, ngelihat anjing kehausan, dia ngomong nih, berpikir, dia ngomong sendirian. Apa dibilang? Laqad balagha hazal kalba minal atos mislul ladzi kana qad balagha minni. Sungguh anjing ini kehausan sebagaimana tadi saya kehausan sebelum minum. Oh, jadi ini orang membandingkan hausnya anjing dengan hausnya dirinya tadi. Tadi kan dibilang dirinya kehausan. Kebetulan ada sumur, dia turun, dia minum. Naik ke atas, dia ngelihat ada anjing nyelet-nyelet. Bahkan debu yang demek diminum, dimakan. Nah, dia berpikir, wah ini anjing betul-betul kehausan. Percis seperti saya kehausan tadi. Apa akhirnya nih? Dia ambil keputusan. Apa keputusannya? Dia turun lagi ke bawah. Padahal capek turun lagi ke bawah. Tapi demi anjing. Coba pikirin. Kalau kita gogah turun lagi, capek, ngos-ngosan begini.
Hah? Jadi saudara-saudara dikatakan dibilang di sini panazalal bi'ra. Maka orang ini turun lagi ke sumur. Ya. Kemudian dia korbankan sepatu khufnya. Dikorbankan. Mungkin tadi dipulang mejeng kali. Pakai sepatu cakep, sepatu khuf namanya. Sepatu khuf itu sepatu zaman dulu melindungi kaki. Dia dari kulit asli. Ya. Itu biasanya tinggi begitu. Kayak sepatu bot. Ya, itu masukin air lumayan. Ya. Akhirnya nih sepatu khufnya diisi air. Panazalal bi'ra famala'a khuffahu ma'an. Orang tersebut turun ke sumur. Turun ke sumur, maka ia isi sepatunya dengan air. Belain anjing yang kehausan. Famala'a khuffahu ma'an summa amsakahu bifihi. Kemudian maaf nih. Kemudian saudara-saudara, kemudian sepatu khufnya itu dibawa ke atas. Bawanya pun susah. Karena dia harus naik ke atas. Harus pegangan, namanya jurang. Maka sepatu itu digigit ame giginya. Jadi sepatu digigit dengan giginya, adapun tangannya untuk pegangan sono, pegangan sini. Biar nggak jatuh ke jengkang. Kenal ke jengkang? Iya, biar nggak jatuh ke jengkang. Jadi capek ya. Tapi demi siapa itu? Demi anjing yang kehausan. Hatta rokia. Akhirnya dia sampai naik ke atas. Ya, dia sampai ke atas dan langsung fasaqal kalba. Langsung tuh anjing diberi minum. Dan disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala diceritakan menerima perbuatan baiknya. Itu cuman memberi minum anjing yang kehausan, Allah terima perbuatan baiknya dan Allah balas. Katanya fasyakarallahu lahu. Allah terima perbuatan baiknya, akhirnya faghafarallah. Orang tersebut Allah ampunin dari dosa-dosanya. Bukan main. Diampunin semua dosa-dosanya dengan perbuatan kecil. Tuh, jadi kebaikan, banyak banget kebaikan. Ya, jadi punya hewan, apalagi hewan itu bermanfaat. Nanti ada hadis itu. Setiap hewan yang masih hidup kita beri makan, kita beri minum, kita dapat pahala walaupun kita dapat keuntungan. Contohnya miara ayam. Bagus sekarang tuh miara ayam. Kita kasih makan dapat pahala. Bagi yang perempuan tadi nelor, netes. Banyak para hadirin. Ya. Lebaran dijual. Harganya mahal. Ayam kampung. Tempatnya nggak ada, saudara-saudara. Mesti dikurung. Kalau di gerayangan, ya ke rumah orang, ente yang dosa. Wah, salah lagi kalau begitu. Bukan pahala, dosa. Karena keramik orang diberakin gimana? Orang kesel. Ya wajar, ente pun punya keramik, habis dipel. Ada ayam orang datang. Bisa-bisa tuh ayam diserampang. Kenal diserampang. Begitu, salah lagi, mesti dikurung. Zaman dulu gampang, karena tanah masih lebar, dimain ke sono kemari. Zaman sekarang bikin kurungan, terbersihin. Ya, miara ayam, miara kambing, miara sapi, walaupun dapat susunya dijual. Kita kasih makan, dapat pahala. Kita kasih minum, dapat pahala. Tuh, bukan main ya. Zaman dulu tuh hebat banget. Piara sapi, piara kambing. Saya dulu tukang miara ayam. Ayam saya banyak. Saya jualin saudara-saudara. Ya. Nangkapnya malam-malam karena tidurnya di puunan. Ya. Begitu zaman dulu tuh saya. Ya. Juga pernah miara kambing. Bahkan juga pernah
miara sapi. Ya, untung saudara-saudara, pahala dapat. Begitu. Ini yang di daerah ini gampang ini. Iya, di Jakarta kayaknya berat udah. Kecuali kita bikinin kurungan. Ya, salah buatannya tetangga marah sama kita. Gara-gara punya ayam. Mendingan gue potong tuh ayam daripada tetangga marah. Hah? Kacau saudara-saudara ya. Miara kambing, gak kena dah. Miara sapi, tetangga pada kebauan. Protes saudara-saudara. Untung aja gak didemo kan begitu. Gak kena udah. Ini yang di daerah sono nih. Dulu Jakarta kan lain. Dulu Jakarta ini bukan main saudara-saudara ya. Lebar begitu ya. Kemang tuh belum ada, Kemang Pilih, Kemcik tuh belum ada itu. Yang ada sawah semua itu. Ya. Itu juga pasar di situ di bawah. Ya, bukan pasar itu, air di situ. Sawah saudara-saudara. Itu Jakarta tempo dulu ya. Jadi kembali kepada hadis bahwa ini orang diterima kebaikannya memberi minum anjing yang kehausan. Lalu Allah ampunin dosa-dosanya. Kemudian sahabat yang mendengar cerita ini dari Nabi bertanya nih. Qalu ya Rasulullah. Mereka berkata, wahai Rasul, inna lana fil bahaimi ajron. Apakah kita dapat pahala dengan sebab memberi makan, memberi minum kepada hewan yang masih hidup? Itu pertanyaan dari sahabat. Tadi kan Nabi udah ceritain sih, memberi minum anjing dapat pahala. Tapi sahabat belum merasa jelas. Apakah semua hewan begitu? Apakah semua hewan begitu? Ya. Maka apa jawab Nabi? Faqala fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Iya, setiap hewan yang masih hidup syaratnya, ya pasti yang masih hidup diberi makan, diberi minum, dapat pahala. Ada ajrunnya itu. Ada imbalan pahala. Ya, memberi makan, memberi minum hewan, dapat pahala. Bukan main. Itu kebaikan saudara-saudara. Itu kebaikan. Jadi para peternak kudunya girang. Iya, dia beternak sapi, beternak kambing, beternak apalagi ayam, beternak ya bebek begitu. Dia beri makan, dapat pahala. Ya, belum lagi dapat duit dari hasilnya, dari hasil telurnya, dari hasil susunya begitu. Hewan-hewan yang dipelihara. Di sini agama Islam mendorong kepada umat Islam untuk beternak. Zaman sekarang beternak hebat, mungkin zaman dulu nggak begitu kali. Karena hewan harganya mahal. Hewan mahal. Sekarang beternak itu. Zaman dulu mungkin nggak begitu. Sekarang para hadirin hasil ternak mahal. Ya. Sapi aja kemarin korban belasan juta, ada yang puluhan juta. Coba, zaman dulu ya nggak segitu. Nah ini, jadi agama Islam mendorong kita untuk beternak. Cuman bukan di Jakarta kali. Ya, pergilah ke sono kemana misalnya. Ya, cuman pindah. Orang dari luar pengen ke Jakarta. Dari Jakarta mau mudik terus. Ya kalau kuat nggak apa-apa. Ya, kalau bisa para hadirin nggak apa-apa. Ya. Baik. Selanjutnya ini ada riwayat lain ini, tapi hampir sama. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu fa'adkhalahul jannah. Ada tambahannya tuh. Allah berterima kasih dalam arti Allah menerima perbuatan baik tadi itu orang laki memberi minum anjing yang kehausan. Kemudian diampunin dan dimasukin ke sorga. Waduh, hampir begitu. Ada tambahannya nih, dimasukin ke sorga bukan sebatas diampunin doang. Diampunin plus dimasukin ke sorga. Hebat sekali, gara-gara memberi minum anjing. Tapi ntar jangan sampai salah paham. Dia nyari anjing aja ke sono kemari, mau kasih minum. Mau ngapain? Mau masuk sorga katanya. Enggak, sembayang kagak, puasa kagak. Salah lagi itu. Salah lagi itu. Ini saudara-saudara ingin menggambarkan bahwa kita banyak tuh peluang berbuat baik. Apa aja begitu. Jadi yang beternak, berbuat baiklah dengan ternaknya.
yang bertani berbuat baik dengan pertaniannya. Ntar tuh ada hadis menerangkan bahwa setiap kita nanam pohon kita dapat pahala. Walaupun tanahnya udah dijual, akibatnya pohonnya ngikut kejual. Ada puun rambutan. Setiap diberbuah kita dapat pahala karena kita yang nanam duluan. Hampir begitu para hadirin. Ketika dimakan itu pohon, nanam padi, dimakan padinya ame burung, dapat pahala. Dicuri ame orang, dapat pahala. Nanam pohon pisang, nanam pohon paya. Paya udah matang, kita nggak lihat, datang codot, dimakan, dapat pahala, saudara-saudara. Kenal codot? Kampret temennya sana semua. Ya. Jadi bukan main ini, agama Islam bukan main. Jadi tuh petani girang, alhamdulillah jadi petani. Maju pertanian. Sekarang harga pertanian mahal, lebih-lebih padi, beras. Ya, burung banyak banget pada makan padinya. Ya biarin lah, ya digurah ya digurah. Tapi kan kadang-kadang kena juga dimakan. Biarin, dia rela begitu. Nanti Allah ganti dengan pahala dikala dia meninggal dunia. Waduh hebat sekali saudara-saudara. Coba itu agama Islam. Pan main nih hebatnya nih agama Islam. Kalau ente ngerti, jadi semuanya serba mudah. Semuanya serba nikmat. Menyenangkan saudara-saudara. Ya, petani menyenangkan, peternak menyenangkan, pedagang, semuanya begitu. Yang penting berbuat baik, apa aja ya. Kemudian wa fi riwayatin. Nah, ini riwayat kedua nih. Kalau tadi kan laki-laki. Ini perempuan saudara-saudara. Ini perempuan. Apa katanya nih? Bainama kalbun yutifu biroqiyatin. Ketika anjing muter-muter di suatu sumur. Qad kada yaqtuluhul atos. Hampir anjing itu mati karena keausan. Idra'athu bagiyun. Tahu-tahu ada pelacur perempuan. Pelacur perempuan. Pelacur perempuan melihat anjing muter-muter. Pengen minum, nggak bisa. Ya. Nah ini perempuan min bagoya Bani Israel. Pelacur dari Bani Israel. Panazaat mukoha. Dia copotin sepatunya. Ya. Kemudian fastakot lahu bih. Diambil tuh air di sumur. Ya. Diambil tuh air di sumur dengan ember sepatunya. Kayak tadi juga hampir sama. Jadi sepatunya dikorbanin. Dimasukin air. Kemudian ini perempuan pelacur pasakothu. Dia beri minum tuh anjing. Paghufirolaha bih. Diampunin dosa melacur. Allah. Bukan main saudara-saudara. Dosa melacur diampunin. Gara-gara anjing dikasih minum. Ya. Akhirnya dia masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini saudara bukan berarti kita disuruh miara anjing. Begitu bukan, itu bukan. Disuruh kita berbuat baik. Apa aja yang ada di depan kita. Apa aja lagi jalan ada batu, buang dulu. Taruh tuh batu di pinggiran. Kan keren begitu. Apa aja. Kebetulan pohon ada empak. Kenal empak ya? Apa tuh empak? Iya patah para hadirin. Ya, batangnya menghalangi orang jalan, disingkirin dulu. Biar orang bisa jalan. Baru di jalan naik motor dah. Itu pun kebaikan. Apa aja. Ya. Jangan sebaliknya. Ya, jangan sebaliknya. Nyusahin orang. Nyakitin orang. Jangan. Itu berbahaya. Ya. Jadilah orang yang suka berbuat baik. Dan jauhilah dari menyakitkan orang. Ya, menyakitkan orang. Ya mudah-mudahan apa yang saya bahas ini bermanfaat bagi saya dan juga bagi para hadirin sekalian. Mari kita baca Ummul Quran, suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan pahalanya kepada yang telah wafat, ibu bapak kita, guru-guru kita, mertua, istri, anak-anak kita yang sudah wafat. Semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim.
Nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.